menyatakan pada sore malam hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, yang berdaulat atas keluarga kami, yang berdaulat atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah di sore hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir, bertahta dan berkuasa di tempat ini. Karena kami percaya bagaimana janji Tuhan, saat namamu ditinggikan Engkau hadir. Dan kami percaya di balik kehadiran Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Bahkan setiap yang lemah Tuhan kuatkan, setiap yang bimbang Tuhan teguhkan, setiap yang sakit Tuhan pulihkan. Sehingga pada saat kami keluar tinggalkan tempat ini, kami percaya sukacita itu kami akan bawa dan kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapak dalam ucapan syukur 6 tahun penyertaan Tuhan atas perjalanan gereja ini. His Grace Jakarta, kami percaya semua bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi kami mau menyadari semua karena Tuhan. Sehingga di sore hari ini kami hanya meninggikan satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kami, Tuhan yang terang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami percaya di hari ini juga Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi semua kami, keluarga besar His Grace Jakarta di tempat ini. Karena itu Tuhan kami percaya pada saat firman disampaikan di sore hari ini, biarlah firman Tuhan bukan sekedar menjadi informasi bagi kami, tetapi biarlah firman Tuhan boleh membawa impartasi bagi hidup kami, sehingga kami boleh membawa sesuatu pada saat kami pulang. Kami percaya berkat Tuhan, Tuhan curahkan bagi kami melalui firman-Mu di sore hari ini. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan silakan duduk setiap Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan, senang dapat berjumpa dengan saudara semua, keluarga besar His Grace Jakarta. Tuhan yang boleh bersama-sama hadir di sore hari ini dalam ucapan syukur 6 tahun His Grace Jakarta, dan saya percaya itu bukan karena kuat dan gagahnya para orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi saya percaya itu juga karena Tuhan, begitu ya. Sedikit yang saya mau sharekan kepada Bapak Ibu, sebenarnya perjalanan gereja ini dimulai 6 tahun yang lalu tanggal 25 Agustus 2019, 8 bulan sebelum pandemi COVID-19 di Maret 2020 begitu ya. Nah, waktu itu memang ada sebuah kerinduan yang Tuhan juga taruh ke dalam hati saya dan beberapa rekan-rekan yang melayani untuk kita membuat sebuah pelayanan yang kita bangun di Jakarta. Dan pada saat itu saya berkata bahwa oke, kalaupun memang kita mau membangun sebuah pelayanan, kalau memang kita percaya bahwa pelayanan ini daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Sekalipun di dalam membangun sesuatu bukanlah satu perkara yang mudah, banyak lika-liku, banyak tantangannya, banyak hal-hal yang mungkin di situ ada air mata, di situ ada pergumulan dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, selama 8 bulan sebelum pandemi dimulai, masuk ke Indonesia begitu ya, akhirnya kita boleh berjalan selama 8 tahun Bapak Ibu, dari Agustus 2020 sampai dengan Maret minggu kedua, 25 Agustus 2019 sampai minggu kedua bulan Maret kalau tidak salah, itu pandemi COVID-nya ada di minggu kedua. Dan pada akhirnya kami tutup karena memang semua gereja dilarang untuk beribadah. Tetapi kita juga berusaha bagaimana caranya supaya gereja tetap ada, karena gereja bukan berbicara gedungnya, tetapi persekutuannya. Itu yang mau kita tekankan begitu ya. Sehingga pada saat persekutuan yang kita coba juga bangun di dalam pertemuan-pertemuan online, melahirkan sebuah hal-hal yang kita mau kerjakan pada akhirnya nanti begitu ya. Dan pada akhirnya Juni 2020, tepatnya tanggal 30 Juni, saya dapat kabar dari Manado bahwa orang tua saya meninggal begitu ya. Sehingga pada saat tanggal 1 Juli 2020 saya harus pergi ke Manado, yaitu di masa Covid, untuk ya sebenarnya dengan tujuan menghadiri pemakaman orang tua. Itu tujuannya, tidak ada tujuannya atau pikiran menjadi seorang gembala, tidak ada di dalam angan-angan saya menjadi seorang gembala begitu ya. Tetapi karena kita harus berdiskusi, melihat jemaat, melihat adanya hamba-hamba Tuhan, melihat ada orang-orang yang perlu dilayani, pada akhirnya kami harus melewati beberapa proses rapat
Saya rapat keluarga, saya rapat dengan para pendeta di sana, memutuskan bagaimana caranya gereja ini harus tetap berjalan, sekalipun gembala sudah dipanggil Tuhan begitu. Nah, dalam pergumulan kami dalam doa, akhirnya keluarlah sebuah keputusan, pada akhirnya saya harus menjadi gembala. Dan pada saat harus menjadi gembala, tentu otomatis saya tidak bisa berada di Jakarta. Kalau tidak salah, 2 tahun kemudian di 2022, ada sebuah obrolan yang kita buat untuk membuka lagi pelayanan yang ada di Jakarta begitu. Nah, pada akhirnya saya katakan bahwa saya tidak akan pernah bisa untuk stay di Jakarta karena saya sudah harus menggembalakan gereja yang ada di Manado dan sekitarnya. Dan pada akhirnya kalau tidak salah 2022 atau 2023. 2000 dimulai di sini 2020 berapa ya? 2022 kalau tidak salah, dapatlah tempat ini begitu Bapak Ibu. Nah, pada saat dapat tempat ini, dibilang kepada saya, Pak, boleh nggak kita buka lagi pelayanan? Ada dapat tempat, saya katakan sudah jalan saja begitu ya. Apapun tantangan yang penting maju dulu begitu kan. Seringkali kan harus begitu ya. Seringkali kalau kita pikir-pikir bisa nggak, mampu nggak jalan-jalan akhirnya begitu. Sama seperti Petrus, pada saat dia melihat murid-murid di tengah gelombang badai, melihat itu ada hantu di sana, Yesus hanya katakan, kemarilah begitu. Petrus tidak berpikir panjang, ini air atau bukan, ini daratan atau bukan, tidak. Yang dia pikirkan, dia harus maju dan melangkah. Makanya pada saat kita berani untuk maju dan melangkah, Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Maka hari ini kami bersyukur dan kita semua bersyukur keluarga besar His Grace di Jakarta bahwa 6 tahun penyertaan Tuhan dari 2019 sampai 2025 kita boleh melayani dan ada di Jakarta, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan juga yang sudah bersama-sama hadir sore hari, dan saya berdoa setiap kita semua terima berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, dalam ulang tahun yang ke-6 ini saya mengambil sebuah tema. Sebenarnya tema ini adalah tema yang sama dengan ulang tahun gereja yang ada di Manado pada saat masuk di usia 6 tahun. Tapi kebetulan pada saat itu bukan saya yang berkhotbah, tapi Ketua Sinode Pak Pendeta Dr. Adi Sutanto sebagai Ketua Sinode dari JKI yang memimpin acara ulang tahun yang ke-6. Makanya pada saat saya gumuli apa yang mau saya sampaikan di usia 6 tahun His Grace Jakarta, saya pikir ya sudah temanya sama begitu ya. Tidak dirubah-rubah, dan saya berdoa supaya menjadi tema bukan hanya bagi Manado, tapi bagi Jakarta dan semua kita mendapatkan sesuatu malam hari ini. Amin. Nah, saya memberi judul malam hari ini tema khotbah yaitu tentang dalam Kristus, itu judulnya. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15, saya percaya ayat ini sudah saudara tahu. Ada yang sudah khatam. Wah, gitu ya. Sudah khatam. Ayat ini sudah sering kita renungkan, sudah sering kita baca, bahkan kalau pengkhotbah sudah sering dikhotbahkan begitu kan? Tetapi saya mau bersama-sama kembali untuk kita renungkan sore hari ini. Dalam Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai dengan ke-7 atau selesaikan sampai yang ke-8. Saya akan undang setiap kita baca bergantian. Saya pertama, saudara kedua, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-8. Di mana judul perikopnya di sana dikatakan tentang pokok anggur yang benar, itu judul perikopnya. Yang pertama, saya bacakan lebih dulu, dikatakan demikian Bapak Ibu. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapaklah pengusahanya, saudara sekalian. Yang tidak berbuah, dipotongnya, dan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan sama seperti dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada, demikian juga kamu tidak berbuah. Yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam, lalu dibakar.
Yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedelapan bersama, dalam hal inilah dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, 6 tahun mungkin sebuah perjalanan bagi sebagian orang berkata itu singkat, Pak. Waktu yang singkat 6 tahun. Tapi bagi saya 6 tahun itu bukan perjalanan yang singkat. Kenapa? Karena saya menyadari dan kami semua menyadari Bapak Ibu, gereja pada saat mengalami tekanan di dalam pandemi COVID, kita akan menemukan banyaknya gereja yang pada akhirnya tidak bisa lagi berjalan. Mungkin sebelum pandemi masih bisa untuk kita beribadah, berfellowship bersama-sama. Wah, masih senang untuk pergi ke gereja. Tapi pada saat pandemi terjadi, bukankah kita juga sering menemukan banyak ibadah-ibadah yang akhirnya harus tutup? Kalau saya pakai bahasa sebuah bisnis, seperti banyak juga yang harus gulung tikar. Kenapa? Karena apa yang terjadi dalam pandemi COVID mengubah banyak hal dalam kehidupan kita manusia. Orang jadi lebih nyaman kalau beribadah di belakang layar daripada bertemu tatap muka seperti ini. Pada saat itu masih banyak orang yang berpikir, aduh takut nanti kalau terkena COVID seperti apa. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak pergi ke gereja. Karena adanya resiko-resiko. Dan saya menemukan beberapa gembala dan pendeta yang saya kenal yang tidak lagi melayani di gerejanya, dan kalau ditanya gerejanya di mana, sudah nggak tahu, Pak. Karena apa? Aduh, mau memulai lagi susah, jemaatnya sudah nggak tahu ada di mana dan lain sebagainya. Ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau melihat 6 tahun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pelayanan di tempat ini, walaupun banyak hal tantangan demi tantangan terjadi, tapi kalau masih bisa kita berkumpul di tempat ini, saya hanya mau menyadari itu semua bukan karena hebat dan kuatnya kita. Tapi semua itu karena Tuhan. Gereja masih bisa bertahan sekalipun orang berkata, wah Pak, mungkin gerejanya bisa bertahan karena banyak uang. No. Gereja ini tidak dibangun karena ada orang yang punya banyak uang. Tapi sederhananya, melayani Tuhan karena kita mengerti akan sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hari-hari ini pada saat kita mau melakukan sesuatu, apa yang harus kita tanyakan kepada diri kita sederhananya begini, kenapa sih saya harus melakukan ini? Kenapa sih saya harus melayani Tuhan? Kenapa sih saya harus pergi ke gereja? Tanyakan kepada diri kita. Supaya pada saat muncul sebuah jawaban, kenapa saya harus pergi ke gereja? Kenapa saya harus melayani? Saudara pergi ke gereja bukan karena dorongan manusia. Saudara melayani bukan karena dipaksa-paksa orang. Tapi karena saudara pergi beribadah, saudara melayani karena memang ada impresi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Untuk kita berkumpul beribadah bersama-sama. Makanya saya mengambil tema hari ini dalam 6 tahun perayaan His Grace Jakarta dengan judul Dalam Kristus. Kenapa? Pak, Bu, ingat baik, Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita dengan sebuah analogi. Coba saudara kembali ke Alkitabnya. Dalam ayat yang pertama dikatakan begini, Yohanes pasalnya yang 15 tadi, ayat yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah, saya suka kata-kata pengusaha. Saya pernah ketemu orang bilang begini, Pak, bedakan bisnis sama pelayanan. Harus dibedakan antara bisnis dan pelayanan. Kemarin saya baru ikut sebuah kelas bersama GPCC. Lalu ada teman yang ikut kelas, dia bilang begini. Dia dahulu adalah asisten dari gubernur begitu ya. Dia ikut kelas begitu. Terus dia bilang begini. Ini dalam diskusi kami begitu ya.
Wah bagaimana, saya ini punya teman pengusaha, kaya raya. Konglomerat, bukan konglomelarat, tapi konglomerat. Dia bilang begini, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau kesini jangan ngomong-ngomongin firman ya gitu. Ini orang Kristen. Jangan ngomong-ngomongin firman di sini begitu. Karena firman is firman, bisnis is bisnis. Jadi kalau Pak Pendeta datang ke sini, jangan ngomong-ngomong firman. Itu bagiannya di gereja. Karena kalau di bisnis, bisnis is bisnis. Terus dari perkataan itu, dia bilang sama saya, wah saya bisa bayar kok semua pendeta untuk khotbah di sini. Tapi kalau di sini, kalau waktunya untuk kerja, jangan ngomongin firman Tuhan. Ini dia katakan begitu Bapak Ibu. Terus saya tanya, siapa? Ya masa kita kasih tahu siapa orangnya begitu, sekalipun mungkin pada saat kita sebutkan seorang nama itu mungkin banyak dikenal. Bayangkan, orang Kristen juga, orang percaya juga, tapi tidak mengerti sebuah konsep bahwa di dalam kehidupan berbisnis pun harusnya bisnis kita pandang sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya kata-kata di firman Tuhan, orang seringkali berkata gini, Pak, ya bisnis, pelayanan ya pelayanan, bisnis ya bisnis, gereja ya gereja. Seharusnya adalah bagaimana di dalam bisnis itu nilai firman Tuhan kita lakukan. Sehingga banyak orang karena memisahkan, oke, di bisnis boleh curang Pak. Kalau di bisnis boleh nipu Pak. Oh, kalau di bisnis boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Saya bersyukur pada saat kami sharing ada satu karyawan di dalam satu perusahaan besar, marketplace, e-commerce yang warna biru. Nah, Bapak Ibu pasti tahu lah. Kalau Bapak Ibu lihat foto saya berarti tahu lah itu dari mana begitu toh. Karena saya baru upload ada di mana foto itu. Terus dia kasih kesaksian begini. Pimpinan mengangkat dia sebagai GA, General Affairs, yang harus mengurus perusahaan itu, yang harus ketemu banyak vendor, yang harus ketemu banyak klien dan semuanya begitu, yang mengurus cabang ini, mengurus cabang itu, pengadaan barang ini, pengadaan barang itu. Sampai satu kisah dia saksikan kepada kami. Ada vendor yang tiba-tiba telepon dia, Pak, Bapak sukanya handphone apa? Gitu. Sukanya handphone apa? Sekarang saya tanya sama saudara, kalau tiba-tiba ada orang telepon, Pak, Bapak sukanya handphone apa? Gitu. Pasti langsung keluarlah HP yang terbaru kan? Pak, Bapak suka handphone apa? Dia hanya kasih kesaksian sama kami begini. Pada saat saya menyebut merek, panjang urusannya. Tapi dia selalu ingat apa yang dia baca, yang dia renungkan dalam firman Tuhan. Dia harus hidup dalam kebenaran, sekalipun di tengah situasi yang tidak benar. Lalu dia memutuskan untuk dia hentikan perkataan itu dan dikatakan, oh enggak Pak, enggak perlu yang seperti itu. Enggak Pak, ini disuruh perusahaan. Perusahaan memang punya budget untuk memberikan kepada Bapak, dikatakan begitu. Tapi dia katakan, bisakah dia terima? Sebenarnya sederhananya sih terima-terima saja karena ada orang mau memberikan sesuatu, betul ya? Tapi dia punya prinsip dalam hidup. Bahwa itu bukan bagian yang seharusnya dia terima dari apa yang dia kerjakan. Karena dari apa yang dia kerjakan, perusahaan sudah membayar dia. Lalu dia katakan, Pak, enggak usah. Oh gitu ya Pak? Oke gitu. Lalu berapa hari kemudian, 1 minggu lewat, ditelepon lagi, Pak, kita makan siang yuk Pak. Kita makan siang. Terus dikatakan gini, wah makan siang. Mau apa Pak? Iya kita mau makan siang aja, saya mau makan siang sama Bapak. Oh kalau Bapak mau makan siang, ayo datang aja ke kantor gitu. Makan aja di sini, ada kok kantin yang di bawah kantor begitu. Oh enggak Pak, kita sudah siapin di hotel bintang 5 di daerah ini dan seterusnya untuk kita makan siang sama-sama. Oh kalau Bapak mau makan siang, enggak apa-apa datang ke kantor. Ini bukan seorang pimpinan, tapi seorang karyawan yang mungkin punya gaji juga terbatas. Tapi berbicara tentang prinsip hidup, kebenaran firman Tuhan yang diketahui dan yang harus dilakukan, itulah persoalannya. Maka dia katakan, oh enggak Pak, iya Pak,
ini saya dimarahin bos saya. Karena harusnya memang ada dana yang memang harus diberikan kepada Bapak. Sebagai ucapan terima kasih perusahaan karena Bapak pakai barang kita. Itu kan wajar dalam dunia bisnis. Betul ya? Wajar toh. Terus apa yang dikatakan orang ini? Dia hanya katakan gini, Pak, kalau memang itu harus, dia hanya pikirkan. Di satu sisi, dia sebagai marketing ditekan oleh bosnya untuk memberikan, tapi di satu sisi dia punya nilai dari apa yang harus dilakukan. Apa yang dikatakan? Pak, kalau enggak Pak, nanti besok Pak kami punya acara. Bapak jadikan aja barang itu menjadi bagian door prize. Nanti perusahaan Bapak tinggal dikasih logo sebagai sponsor. Selesai urusan. Dia tetap bisa berdiri dalam kebenaran. Menghidupi firman Tuhan. Tanpa harus menyusahkan hidup orang lain yang memang punya ketentuan perusahaan harus bisa memberikan kepada pihak yang sudah membeli barang-barang dari perusahaan tersebut. Makanya hari-hari ini, kalaupun kita berbisnis, pakailah bisnis dengan prinsip-prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara mau belajar bisnis, membedakan antara ini bisnis seperti apa, ini bisnis pelayanan. Kalau kita belajar tentang firman Tuhan, no. Di dalam firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, prinsip-prinsip bagaimana berbisnis, berusaha yang benar. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan katakan, Bapak itu pengusaha. Makanya saya suka kata-kata, Bapakku pengusaha. Itu luar biasa. Jadi konsep pengusaha pun firman Tuhan sudah berikan panduan kepada kita. Nah seperti apa? Nah ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Apa yang dimaksud dengan dalam Kristus? Yang pertama saya mau katakan begini. Berbicara tentang dalam Kristus, 6 tahun Tuhan sertai perjalanan gereja ini. Dan masih bisa terus untuk ada melayani di daerah ini dan sekitarnya. Saya percaya bahwa ada sebuah prinsip yang kita harus tahu bahwa gereja kalau mau bertumbuh itu harus melekat pada Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15:4 katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi apa yang kita lakukan kalaupun saudara bukan seorang yang aktif di dalam gereja Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan atau pembicara atau pendeta, tapi saudara berbisnis, apapun itu prinsip ini bisa saudara terapkan. Maka gereja yang mau bertumbuh, usaha yang mau bertumbuh, pekerjaan yang mau bertumbuh harus melekat pada Kristus. Seperti apa yang Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka hari ini prinsip firman Tuhan yang harus kita pegang supaya pelayanan kita bertumbuh, usaha kita bertumbuh, bisnis kita bertumbuh, kita harus melekat sama Kristus. Amin. Melekat sama Kristus. Next slide. Dikatakan begini, karena ingat gereja bukan sekedar organisasi. Sekalipun gereja ini pasti ada organisasinya. Di bawah naungan JKI. Tapi gereja bukan sekedar organisasi. Tapi sebuah organisme yang hidup. Yang terhubung langsung dengan Kristus. Jika gereja tidak melekat pada Kristus, ibadah hanya jadi rutinitas kosong dan pelayanan menjadi beban bagi kita dan tidak membawa sukacita. Makanya kenapa banyak orang pernah kita temui, orang-orang yang dulu bisa semangat melayani Tuhan, berapi-api untuk Tuhan, tapi sekarang diajak lagi pelayanan, aduh udah malas lah melayani. Ayo melayani lagi, aduh itu kan dulu Pak, sekarang aduh. Kenapa? Sederhana. Prinsipnya, apakah kita sudah melekat sama Kristus? Tapi kan Pak, dalam pelayanan kadang juga muncul banyak persoalan. Ya, maka
Makanya saat kita melekat pada Kristus inilah kita dapat suplai kekuatan. Kita dapat suplai sukacita. Tapi kalau kita terpisah dari Kristus, saat saudara mengalami masalah, saudara akan merasakan beban yang begitu berat saudara hadapi. Tapi saat kita melekat sama Kristus, bukan berarti bebannya nggak ada. Sekalipun bebannya ada, tapi firman Tuhan katakan menjadi ringan. Karena apa? Karena kita melekat pada Kristus. Maka Watsmani, seorang hamba Tuhan, berkata begini, gereja yang tidak melekat pada Kristus hanyalah bangunan kosong. Seorang hamba Tuhan dari Tiongkok berkata, gereja yang tidak melekat pada Kristus hanyalah bangunan kosong. Bapak Ibu, dia adalah seorang penginjil, seorang hamba Tuhan di Cina, yang kalau Bapak Ibu tahu di Cina, apalagi masa-masa yang dulu gereja itu harus bergerak di bawah tanah, disebut sebagai gereja underground, gak bisa bebas beribadah. Apa yang mereka lihat adalah gereja itu bukan hanya bentuk bangunannya, tapi gereja adalah orang-orangnya. Makanya kalau hari ini setiap kita sebagai umat-umat Tuhan ingin bertumbuh, baik secara pribadi, kalau saudara berusaha, usaha saudara ingin bertumbuh, kalau saudara melayani, pelayanan saudara ingin bertumbuh, melekatlah dalam Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, gereja yang bertumbuh, nah ini harus hati-hati, maka akan mengalami yang namanya apa? Pemangkasan. Ada pemangkasan. Gereja yang bertumbuh itu pasti akan mengalami yang namanya masa-masa pemangkasan. Sebagaimana firman Tuhan katakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Sudah jelas. Kalau saudara punya tanaman, saudara tanam sesuatu, tidak berbuah, saudara apakan? Saudara sayang-sayang, gitu. Enggak tuh? Dulu saya masih ingat, zaman saya kecil, oma saya tanam benih durian di halaman rumah kami. Dulu waktu saya tinggal di halaman kami itu pohon cempedak itu ada 3 pohon. Wah, jadi saya masa kecil saya itu puas makan cempedak. Sekalipun saya cari-cari sekarang di mana itu cempedak, susah nemuin gitu. Saya menikmati banyak hal. Lalu karena kita pikir tanah itu subur, ditanamlah benih durian. Pada saat ditanam, kita harapkan karena papa saya itu termasuk pecinta durian, gitu ya. Dia suka sekali durian. Sampai pohon itu bertumbuh tinggi, mungkin sekitar 30-an meter. Tapi nggak berbuah-buah. Dia berusaha, dia caca-caca itu batang pohon supaya mungkin bisa berbuah. Tiba-tiba muncullah seperti bunganya begitu. Diharapkan bisa berbuah. Gak berbuah juga. Ditunggu lagi, mungkin tahun depan berbuah. Tidak berbuah. Pada akhirnya apa? Daripada dia semakin tinggi tidak ada gunanya. Kalau angin ribut nanti tiba-tiba bisa nimpah rumah. Lebih baik dia apa? Kenapa? Karena kita pikir tidak bisa menghasilkan buah. Sama prinsipnya. Yesus katakan, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Tapi yang luar biasa begini, setiap ranting yang berbuah, berarti menghasilkan toh. Apa yang Yesus lakukan? Dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah. Makanya kalau hari sudah berkata, Pak, saya nggak mungkin dong dipotong Tuhan karena kan saya berbuah. Ya, kalau saudara berbuah, siap-siaplah ada pemangkasan yang Tuhan kasih. Ada pemangkasan yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan lakukan kepada kita. Kenapa? Karena Dia mau supaya kita lebih banyak berbuah. Ingat baik, saya katakan begini, seringkali masa sulit, konflik,
perubahan. Itu bukan merupakan kehancuran. Tapi, sadarkah kita, masa sulit, konflik, perubahan merupakan pemangkasan dari Tuhan. Tujuannya bukan membuat gereja itu berhenti. Tapi justru membuat kita sebagai gereja Tuhan lebih tajam dalam menangkap visi Tuhan. Lebih dewasa, lebih relevan dengan zaman yang semakin berkembang. Makanya kalau di gereja ini juga terjadi banyak pemangkasan, tujuannya untuk apa? Supaya lebih banyak berubah. Justru pada saat kita melayani dalam kondisi nyaman dan aman, kita akan stuck. Tapi kalau saudara ingin melihat pertumbuhan, seringkali Tuhan harus potong. Tuhan harus pangkas sebagian. Tuhan harus bersihkan hal-hal yang tidak berkenan. Supaya apa? Karena Tuhan mau kita berbuah. Karena ingat baik, kalau konsep pengusaha, saudara kan banyak yang pengusaha di sini. Sekarang saya tanya, Pastor Wei, pengusaha kalau saudara butuh rumah daerah Pantai Indah Kapuk, tanya Pastor Wei. Dikasih harga diskon, ya kan? Seorang pengusaha saya tanya, mau rugi nggak? Nggak mau dong. Maunya untung, betul ya? Kalau sudah mau untungnya 1%, 10%, mau dong untungnya bertambah. Betul ya? Semua kita pengen begitu. Konsep Tuhan, ya kamu berbuah. Tapi karena aku pengusaha, aku ingin membuat kamu lebih berbuah. Makanya Tuhan seringkali izinkan terjadi pemangkasan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh lebih baik. Kita lebih dewasa. Kita lebih relevan. Makanya kalau kata bahasa firman Tuhan, relakanlah hatimu. Saya sudah, teman-teman sudah banyak yang tahu. Yang melayani sudah banyak yang tahu bagaimana proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang tidak punya impian menjadi seorang gembala, kata gembala itu jauh dalam pikiran saya. Bagaimana harus pada saat melayani ke Manado, pertama melayani, berdiri di Manado, melihat pelayanan yang ada, di masa COVID semua tidak boleh ibadah, saya hanya melihat di laporan keuangan. Kenapa? Karena tagihan terus berjalan. Saudara nggak boleh ibadah, tapi tempat yang saudara pakai harus bayar terus, gimana tuh? Ibadah nggak bisa, tapi argo jalan, gimana caranya tuh? Kan pusing kan? Makanya saya pikir, Tuhan ini gimana caranya? Argonya terus berjalan. Gitu. Ibadahnya nggak dikasih. Bapak Ibu, mungkin saudara bilang, Pak, teknologi dong Pak, pakai kris. Ini Manado bukan Jakarta Bapak Ibu. Masa-masa kris itu belum familiar. Sampai sekarang pun kita masih transisi banyak hal. Kalau di Manado saudara dipaksa-paksa harus pakai kris. Di Manado nggak bisa dipaksa. Kalau saudara bilang, orang bilang, Pak nggak bisa terima tunai. Nggak bisa terima tunai, harus pakai kartu. Apa yang orang Manado bilang? Uang kita uang palsu kah? Gitu. Sampai nggak bisa buat bayar gitu kan. Kan masalah pemahaman. Tapi seperti apa? Makanya di dalam pergumulan itulah Tuhan banyak memproses. Pada akhirnya saya menyaksikan dan melihat sendiri. Oh, saya tahu saat ini. Kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi di masa-masa lalu? Karena Tuhan ingin melihat buah yang lebih dari sebelumnya. Buah yang lebih banyak. Bahkan hal-hal yang tidak saudara harapkan dan tidak saudara doakan, Tuhan bisa berikan kepada kita. Sebagai sebuah kesaksian, saya pernah saksikan banyak hal kepada saudara. Bagaimana kami 2020 kami tidak punya satupun tempat ibadah, tidak punya satupun gereja, tidak punya satu jengkal pun tanah gereja. Itu 2020. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan kami harus mengalami pasang surut, lika-liku dan lain sebagainya. Di 2024 kemarin, pada saat ulang tahun gereja di Manado yang ke-7 tahun, saya harus menggumuli Tuhan, saya harus
ngomong apa dalam ulang tahun gereja di Manado yang ke-7 tahun. Bapak Ibu, saya saksikan sedikit sama saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih sebuah kata dalam hati saya dengan perkataan begini, open heaven. Gitu. Pak, Bu, Bapak Ibu yang kenal saya sangat jarang menggunakan kalimat kata-kata open heaven. Sepertinya itu bukan gue banget gitu. Itu bukan saya banget gitu. Tapi tiba-tiba kata itu muncul, open heaven. Oh, saya bilang sama tim media, ulang tahun gereja yang ke-7, temanya open heaven. Lalu saya jabarkan open heaven bagaimana. Lah, bayangkan, itu bukan gue banget. Disuruh jabarkan kan bingung. Karena bukan gue banget begitu. Tuhan, apa artinya? Seperti apa? Singkat cerita, sebelum kami ulang tahun, saya sudah eksekusi satu tanah. Sudah kami bayar sebagian. Sebagai tanda jadi bahwa kita akan beli itu tanah gereja. Yang Bapak Ibu tahu, saya pikirnya nanti ini uang muka kita sudah bayar, nanti sisanya kita cicil ya. Sisanya kita cicil. Ya, pada saat saya berkata, saya dapat kata-kata open heaven, saya pikir Tuhan, apa arti open heaven? Singkat cerita, 3 hari sebelum hari H, saya kumpulkanlah para pelayan Tuhan. Ayo kita doa. Datang semua pelayan Tuhan, persiapan ulang tahun gereja. Bapak Ibu tahu, tiba-tiba saya dapat sebuah kata-kata dalam hati saya. Mengatakan begini, arti open heaven itu Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu menyediakan. Itu 3 hari sebelum acara, Bapak. 3 hari sebelum ulang tahun gereja. Dan Bapak Ibu tahu, 1 hari sebelum hari H, tiba-tiba masuklah uang di rekening senilai jumlah yang harus kita tutupi 90% untuk pembayaran tanah. Satu hari, H-1. Terus saya bilang begini, ini maksud Tuhan. Arti open heaven, arti Tuhan menyediakan. Apakah kami sebar-sebar proposal? Orang bilang sama saya, Pak, kita buat proposal aja Pak. Nanti kalau memang ada yang mau minta, ya kita kasih. Terus saya bilang gini, saya belum tergerak untuk buat proposal. Saya hanya dapat sebuah impresi, ya kalau memang dari Tuhan, ya Tuhan yang harus menyediakan. Kan gitu prinsip. Dan pada saat Tuhan nyatakan hal itu 1 hari sebelum hari H ulang tahun, disitulah saya mengerti apa yang Tuhan izinkan pemangkasan di tahun-tahun sebelumnya supaya lebih tajam, supaya lebih dewasa, supaya kita bisa melihat banyak hal. Tiba-tiba ini jadi kesaksian lagi. Agustus kemarin, ini masih Agustus ya, akhir Juli atau awal Agustus saya jadi lupa. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang pelayan Tuhan, Pak, ini ada orang mau kasih tanah lagi buat gereja. Hah, tanah lagi saya bilang. Iya Pak, ini ada orang mau kasih, dia bilang, saya ini punya nazar sama Tuhan, saya mau kasih tanah buat gereja, tapi saya nggak tahu ke gereja apa saya mau kasihnya. Dia bilang gini, jadi yang saya lakukan, ya saya bingung saya mau kasih ke gereja mana. Nah, tiba-tiba dia pergilah kondangan, kondangan gitu ya. Kalau di Manado susah tuh bahasa kondangan apa begitu kan. Pergilah pesta pernikahan. Dia ketemulah pelayan saya, kamu gereja di mana? Oh di His Grace di mana? Kebetulan dia pelayan Tuhan di daerah Sonder. Kalau Bapak Ibu tahu nantilah satu kali kita pergi ke Sonder, kalau Bapak Ibu ke Manado, kita lihatlah peternak babi di rumah-rumah banyak babinya gitu dah. Itu di Sonder banyak. Oh, itu gerejanya udah gedung sendiri belum? Iya, udah punya sendiri gereja. Iya, saya ini punya nazar sama Tuhan, mau kasih tanah buat gereja, tapi saya bingung mau kasih ke gereja mana. Ya udah, saya kasih ke gereja, kamu boleh nggak? Saya bilang, ditanya boleh apa enggak? Ya boleh lah gitu kan. Ditanya boleh atau enggak? Ya boleh-boleh aja. Itu saya masih di Jakarta kalau tidak salah. Makanya saya bilang begini sama dia, oh ya nanti saya ke Manado, saya cek tanahnya. Akhirnya saya pulanglah ke Manado. Saya ketemu orangnya, dia cerita semuanya, terus iya Pak Pendeta saya mau kasih ini tanah buat gereja. Pak Bu, akhirnya saya renungkan gitu, Tuhan, saya kan gak minta tanah. Tapi
saya ini lagi gumuli, masih ada PR, 2 gereja yang harus saya bangun. Butuhnya itu dana, bukannya tanah gitu. Tapi kenapa Tuhan kasih tanah lagi gitu? Disitulah saya belajar mengerti dan memahami. Tuhan memangkas diri kita untuk mempersiapkan kita melihat hal-hal yang tidak bisa kita pahami sebelumnya. Kenapa? Makanya kalau saudara hari ini belajar hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, relakanlah hati kita kalau Tuhan mau pangkas hidup kita. Saya tidak tahu sisi apa yang Tuhan pangkas dari hidup saudara, karena pemangkasan Tuhan beda-beda. Betul ya? Saya tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, hasil dari sebuah pemangkasan, hidup kita akan lebih banyak berbuah. Amin. Rick Warren berkata begini, Tuhan memangkas cabang-cabang yang berbuah. Bukan untuk menghukum, tetapi apa? Untuk membuat mereka lebih banyak berbuah. Jadi saya sadar, pada saat Tuhan pangkas hidup saya, oh iya, supaya kita bisa menghasilkan lebih banyak buah. Amin. Maka yang ketiga, kalau gereja yang bertumbuh, ingat, gereja yang bertumbuh dia harus tinggal dalam Kristus. Maka kalau dia tinggal dalam Kristus, dia pasti menghasilkan buah. Yohanes 15:5 berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting. Rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik, tanda gereja sehat bukan banyaknya acara, tapi buah yang terlihat. Gereja yang sehat bukan dari Senin sampai Minggu ada ibadah. Tapi pertanyaannya, sudah adakah buah yang terlihat yang bisa dihasilkan? Apa? Jiwa diselamatkan, keluarga dipulihkan, generasi yang dipersiapkan, kota yang diberkati. Karena kehadiran gereja di sana. Amin. Doa saya setiap kita bisa menangkap sesuatu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, banyak rekan-rekan hamba Tuhan, kita menangkap sesuatu. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Supaya apa? Supaya orang yang melihat kita, mereka mempermuliakan Bapa di. Ada sebuah quote yang berkata gini, Bapak Ibu, kenapa banyak orang belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Kira-kira kenapa banyak orang belum menerima Yesus sebagai Tuhan? Kenapa banyak orang belum menjadi Kristen? Yang pertama, karena mereka belum berjumpa sama orang Kristen. Yang kedua, kenapa banyak orang belum menjadi Kristen? Karena mereka sudah ketemu orang Kristen. Kenapa banyak orang belum menjadi Kristen? Yang pertama karena belum ketemu orang Kristen. Yang gak ada yang beritain gimana jadi Kristen. Yang kedua karena sudah ketemu orang Kristen. Kenapa? Gak jadi berkat. Jadi batu sandungan. Dia pikir gini, oh Kristen gak Kristen sama aja katanya gitu kan. Karena kita hidup gak bisa jadi berkat. Makanya Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat. Menghasilkan buah-buah yang terlihat dalam kehidupan kita. Nah, gereja adalah satu-satunya lembaga yang ada bagi mereka yang belum menjadi anggotanya, kata William Temple. Dia katakan gereja adalah satu-satunya lembaga yang ada bagi mereka yang belum menjadi anggota. Jadi siapapun orang-orang di sekitar kita, dia orang Kristen, bukan orang Kristen, hidup saudara harus bisa menjadi buah bagi mereka. Bisa menjadi jawaban bagi mereka. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Saya suka dengar kata yang, karena so mau selesai. Gitu kan? Yang keempat, gereja yang melekat dalam Kristus akan melihat jawaban doa. Dalam Yohanes 15:7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu apa? Mintalah apa?
saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika gereja tetap tinggal dalam firman Tuhan, ini, maka visi, maka doa dan kerinduan gereja pun selaras dengan hati Tuhan. Maka doa bukan sekedar permintaan, tapi menjadi alat penggenapan rencana Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan visinya kepada kita. Pada saat kita tahu visi Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan dan kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka ini hidup kita gerejanya akan menjadi alat penggenapan rencana Tuhan. Ini saya tanya sama jemaat di Manado. Saya tanya juga sama Bapak Ibu. Sekarang saya tanya sama kita. Kira-kira siapa yang ingin hidupnya diberkati? Hah? Siapa yang ingin hidupnya diberkati? Siapa yang ingin hidupnya berkelimpahan? Hah? Siapa yang ingin hidupnya diberkati? Semua ya? Ada yang mau diberkati nggak apa-apa, nanti altar call tinggal sebut, saya nggak mau diberkati Pak, gitu kan? Siapa yang mau hidupnya diberkati berkelimpahan? Semua mau ya? Saya tanya sama saudara, itu mau saudara atau mau Tuhan? Hah? Itu maunya saudara atau maunya Tuhan? Hah? Saudara ingin hidup diberkati? Saya tanya, itu maunya saudara atau maunya Tuhan? Saya mau buat sebuah pengertian sederhana. Mari kita buka. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Sambil saya undang Arthur. Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan apa? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang apa? Supaya mereka apa? Dan mempunyainya. Saya tanya sama saudara, yang mau supaya mereka yang adalah kita ini mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, maunya siapa? Hah? Yang benar. Oke, tadi saya tanya sama saudara, saudara ingin hidup diberkati? Mau. Mau hidup diberkati berkelimpahan? Mau. Sekarang tanyakan, itu mau kita atau mau Tuhan? Sederhananya begini, kalau itu sesuatu yang kita mau, maka kita yang akan berusaha sekeras-kerasnya untuk dapat mewujudkan. Sekarang saya tanya, bisakah usaha kita mewujudkan sampai ke tahap apa yang kita mau tadi? Bisa, tapi dengan butuh banyak perjuangan. Habis-habisan. Sekeras-kerasnya. Dan sejadi-jadinya. Maka tidak heran. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan juga mengalami. Tapi, kalau saudara mengerti kebenaran ini, cari apa yang jadi kehendaknya. Kalau saudara mengerti itu kehendak Tuhan, Tuhan yang harus pikirkan bagaimana caranya. Kasih gambaran. Saya tanya sama saudara. Saudara ingat Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir kemana? Menuju apa? Tanah perjanjian. Saya tanya, tanah perjanjian maunya orang Israel atau maunya Tuhan? Saya ulangi. Tanah perjanjian diberikan sama Israel, maunya Israel atau maunya Tuhan? Maunya Tuhan. Saudara ingat baik. Kalau itu maunya Tuhan, setiap ada kendala, Tuhan yang turun untuk menyelesaikan. Pada saat mereka berjalan ketemu laut Tebrau, karena maunya Tuhan membawa mereka ke sana, saya tanya, orang Israel yang buka laut itu atau Tuhan yang buka? Tuhan yang buka laut. Oke? Sehingga mereka bisa berjalan. Di padang gurun mereka mengeluh, Tuhan, Engkau bawa kami ke padang gurun supaya kami mati. Enggak adakah kuburan di Mesir?
Siapa yang inisiatif kasih makan? Tuhan memberikan makan. Tuhan yang terus membawa mereka melewati segala macam lika-liku, karena di mata Tuhan, Tuhan yang harus bertanggung jawab membawa mereka sampai ke tujuan. Karena itu inisiatif Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Israel harus berjuang sekeras-kerasnya untuk sampai tanah perjanjian? Mereka berjuang mati-matian di saat kondisi mereka tidak taat. Selama mereka taat kepada tuntunan Tuhan, mereka itu seperti hanya menikmati perjalanan, bukan lagi menjadi sebuah beban. Tapi mereka bisa menikmati, kenapa? Karena itu tujuan Tuhan. Analogi terakhir, kalau saudara orang tua punya anak umur 5 tahun, saudara sebagai bapak, karena saya bapak, saya punya anak namanya Tania yang pertama. Pada saat umur 5 tahun misalnya, saya bilang sama Tania, Tania, belikan papi ya, Indomie itu di warung depan. Karena nama anak saya Tania. Belikan papi Indomie di depan. Terus dia bilang, siap papi. Ya udah jalan, pergi, beli sana. Apa yang anak saya akan tanyakan? Mana uangnya papi? Betul ya? Kan mau beli Indomie harus ada. Mana uangnya papi? Cari sendiri tuh uang. Atau saudara akan kasih uangnya untuk dia jalankan apa yang saudara perintahkan. Pasti saudara yang harus menyediakan untuk dia dapat menjalankan apa yang saudara perintahkan. Betul ya? Tahukah saudara, Tuhan itu Bapa kita. Pada saat dia memerintahkan kita melakukan sebuah tugas, apalagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk menggenapi rencana, ingat baik, pastikan semua itu datangnya daripada Tuhan. Kalau visi, doa, dan kerinduan gereja selaras, sama dengan hati Tuhan, sama dengan kehendak Tuhan, jadi kalau saudara ketemu jalan buntu, bilang sama Tuhan, Tuhan ketemu jalan buntu nih, lewat mana? Kan Tuhan yang suruh saya maju. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Makanya kalau saudara memahami dalam hidup ini apa yang saudara inginkan, coba keinginan kita mundurkan sedikit dan kita tanya, apa yang menjadi keinginan Tuhan? Menyamakan keinginan kita dengan keinginan Tuhan, maka kalau kita sudah selaras berjalan dengan keinginan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat, kita akan melihat penyertaan, kita akan melihat pertolongan, kita akan melihat penyediaan, bahkan hal-hal yang mungkin kita menganggap itu tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Saya tidak pernah berdoa hari-hari, Tuhan berikan kami tanah, kami sudah punya 4 tanah pada saat itu. Dari 2020 ke 2024, Tuhan izinkan memampukan kami punya 4 tanah gereja. Saya tidak minta tanah seperti itu. Saya hanya minta Tuhan lagi membangun. Saya percaya Tuhan yang suruh, Tuhan yang sudah berkati, Tuhan yang cukupkan. Itu yang saya doakan. Pada saat tiba-tiba orang kasih tanah ke gereja, saya jadi mikir, Tuhan, saya kan gak pintar. Kenapa Tuhan kasih ini? Kenapa Tuhan kasih PR lagi? Positifnya saya hanya pikir gini, berarti Tuhan harus tanggung jawab. Untuk apa? Saya ini hanya mengerjakan apa yang Tuhan ingin. Ya Tuhan yang harus dikerjakan. Kalau saya pikirkan Tuhan, ini beban. Siapa yang stres? Saya yang stres. Karena itu jadi beban. Tapi kalau saya pikirkan Tuhan, ini kan maunya Tuhan. Ya Tuhan yang harus maju. Tuhan yang harus mencukupi. Tuhan yang harus menyertai. Tuhan yang harus membuka jalannya. Ya Tuhan yang harus melakukan, memampukan untuk mengerjakan semuanya. Sehingga pada saat saya menjalani,
saya bisa menjalani dengan tenang. Saya menjalani dengan ucapan syukur, tidak dengan persungutan, tapi selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kita tahu kita sedang berjalan sesuai dengan isi hati Tuhan. Maka gereja yang berjalan dengan isi hati Tuhan, maka akan semakin lama semakin berbuah, dan buah itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiap, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama dari awal katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari harta Kaulah segalanya, dari harta Kaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita masing-masing. Mungkin sebagai rekan-rekan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita mungkin punya pergumulan pribadi lepas pribadi. Tapi ketahuilah satu hal yang pasti, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mencukupi apa yang kita perlukan dan butuhkan. Di hari-hari ini, banyak orang yang krisis iman. Makanya Tuhan berkata, di akhir zaman akankah ku dapati iman di bumi ini. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa hari ini Tuhan mau menyatakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Hiduplah selalu melekat kepadaku, maka akan menunjukkan perkara-perkara yang besar. Aku akan menunjukkan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terfikirkan oleh kita, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup menyediakan dan mengadakan. Karena Allah kita, Allah yang sanggup menjawab melebihi dari apa yang mampu kita pikirkan dan doa. Mungkin hari ini saudara memiliki banyaknya tantangan pergumulan.
Tapi satu hal yang pasti Tuhan katakan, marilah kepada setiap engkau yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikulah tanggung jawab yang ku berikan kepadaku. Karena pikulah kuk yang Tuhan berikan kepada kita menjadi ringan. Bukan kuk yang berat. Tuhan hanya menginginkan setiap kita. Jadilah orang-orang yang taat. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu setia. Dia sanggup mencukupi. Dia sanggup menyediakan. Dia sanggup memberikan. Bahkan kita tidak meminta sekalipun. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui gembala sidang kami Pasar Roh Kilau Tuhan. Dalam Kristus kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan, dan kami percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan berkati hamba-Mu Pasar Roh Kilau Tuhan bersama keluarga. Tambahkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, dan Kau menyertai dengan tanda kuasa mukjizat sehingga oleh Tuhan banyak jiwa yang bertobat, bertumbuh di dalam pengenalan dan berjumpa dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh berakar kuat, bertumbuh subur, dan kami semua menghasilkan buah 60 bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.